Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa merupakan anak angkat Nabi Ilyas. Dirinya pun melanjutkan tongkat dakwah yang telah dijalankan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Di usia muda, Ilyasa menderita sebuah penyakit yang lumayan parah. Kemudian datanglah Nabi Ilyas alaihissalam ke kediaman beliau ditemani oleh keluarga. Berkat upaya bantuan yang diberikan oleh Nabi Ilyas, Ilyasa berhasil sembuh dari penyakit yang sudah diderita sejak lama tersebut. Hubungan keduanya tidak berhenti di situ saja. Ilyasa akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas alaihissalam hingga ia selalu menemani sang Nabi dalam menjalankan dakwah terhadap kaum Bani Israel kala itu. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyasa kemudian melanjutkan tongkat dakwah yang telah dilakukan ayah angkatnya. Mulailah perjalanan kisah Nabi Ilyas alaihissalam dalam menyeru kebaikan terhadap kaum. Pada awalnya, penduduk Bani Israel banyak yang mulai melakukan perbuatan maksiat lagi sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Kendati sudah diperingatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, mereka tetap saja bersikukuh dan berpendirian terhadap perilaku yang sudah menjadi kepercayaan masa lalu tersebut. Dalam menjalankan dakwah, Nabi Ilyasa tak henti-hentinya menyeru kepada umatnya untuk kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya dengan menunjukkan beberapa mukjizat yang diberikan Allah. Berkat salah satu sifat yang dimiliki, yakni pantang menyerah, usaha yang dilakukan Nabi Ilyasa alaihissalam akhirnya sukses. Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani dakwah bagi kaumnya, yakni Bani Israel. Di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 86-87, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Selain itu, Sang Maha Pencipta juga melebihkan derajat mereka di antara bapak-bapaknya. Dalam hal ini seperti Nabi Ibrahim yang merupakan bapak Nabi Ismail. Keturunan mereka, Nabi Muhammad ialah keturunan Nabi Ismail, serta sebagian dari saudaranya, Nabi Ishak, saudara Nabi Ismail. Selain di surah Al-An'am, nama Nabi Ilyas alaihissalam juga bisa ditemukan di surah Shad ayat 48 yang artinya, dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kemudian dilanjutkan pada dua ayat berikutnya dengan terjemahan sebagai berikut. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.